Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa di mana saja. Saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini dalam episode terbaru program studi harian Semua Kitab Suci. Kita masih mengikuti penyebaran Injil di seluruh dunia. Dalam episode terakhir, kita mengetahui bahwa Injil mencapai Eropa melalui kota Filipi. Di sana Tuhan merebut dua hati, hati Lydia, penjual kain ungu dan hati kepala penjara. Tuhan juga berurusan dengan seorang wanita miskin yang memiliki roh tenung. Hari ini kita akan melihat Injil saat mencapai kota Tesalonika, lalu Berea, lalu Athena, ibu kota filsafat pada zaman itu. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri gambaran umum tentang pasal 17 yang akan kita pelajari dengan izin Tuhan. Kami akan mempelajari setengahnya dari ayat 1 hingga 22 dan akan berlanjut di episode mendatang. Pasal 17 terletak di antara pasal 16 dan 18. Tiga pasal ini hampir mencakup perjalanan misionaris kedua dari Rasul Paulus yang terjadi antara 50 dan 52 Masehi. Dalam pasal sebelumnya kita melihat pelayanannya di Filipi. Di sini kita melihat tiga stasiun penting. Di pasal berikutnya kita akan melihat stasiun utama di mana dia tinggal lama. Sekitar 1,5 tahun dia berkhotbah di Korintus. Dalam pasal 17 kita melihat pelayanannya di Tesalonika dan penganiayaan yang terjadi di sana. Kemudian pelayanan di Berea dan perbandingan antara orang percaya di Berea dan Tesalonika. Dan penganiayaan terhadap rasul di Berea karena iri dan kecemburuan orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kemudian Rasul Paulus pergi ke Athena. Di sana aramanya terpancing karena banyak berhala di kota ini. Dia mengkhotbahkan mereka sebuah khotbah yang luar biasa yang dicatat dari ayat 22 sampai pada akhir pasal. Saya akan membaca 9 ayat pertama dari pasal 17. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Mohon beritahu kami, Saudara Yosef, tentang kota Tesalonika sebagai kota dan penginjilan kedua murid dan rasul di sana. Tesalonika dianggap sebagai salah satu kota besar pada masa itu. Kota ini memiliki posisi perdagangan yang penting. Dinamai demikian setelah nama saudara perempuan Alexander Agung atau Salonik.
Rasul Paulus pergi ke sana dan di sini dikatakan bahwa dia pergi ke sinagoga seperti biasa. Itu adalah titik awal Paulus yang biasa. Pada 3 hari Sabat dia bertukar pikiran dengan mereka dari kitab suci. Ini adalah ungkapan yang bagus yang dia pikirkan dan berasal dari kitab suci. Itu berarti dia punya alasan, dia tidak hanya mengucapkan kata-kata yang emosional, tapi dia memiliki alasan kuat dari kitab suci. Alasannya bukan dari sejarah atau filsafat, tetapi dari kitab suci, karena kitab suci menuntun kita pada hasil tersebut. Dia menjelaskan dan membuktikan bahwa Kristus perlu menderita dan bangkit dari kematian. Mungkin masalah salib adalah sandungan bagi orang-orang Yahudi. Tetapi salib ini yang menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi dibuktikan dari kitab suci. Kitab suci mengatakan bahwa Kristus akan disalibkan. Tidak ada orang Yahudi yang melihat kebangkitan, tetapi dia membuktikannya dari kitab suci, bahwa Kristus harus mati dan bangkit dari kematian. Kita perlu membaca ayat berikutnya dengan cara yang berbeda. Karena tidak ada tanda baca dalam bahasa Ibrani asli, tetapi untuk memahami kalimat ini, bahwa ini adalah Kristus. Yesus yang kuberitahukan kepadamu, artinya Kristus bukan hanya seorang nabi, atau seorang pribadi yang bangsa anggap sebagai penghujat, tetapi Yesus yang kuberitakan kepadamu adalah Kristus. Ini adalah Kristus. Yesus adalah pribadi yang aku beritakan. Dan akhirnya beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi yang percaya di antara para laki-laki ada banyak, dan yang percaya di antara wanita tidak sedikit. Hal itu membangkitkan kecemburuan orang-orang Yahudi. Jadi beberapa orang jahat dari rakyat jelata membentuk gerombolan dan membuat kota itu gempar. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ini telah menjungkir balikan dunia. Saya ingin fokus di sini atas tuduhan mereka dikatakan di ayat 7. Ya. Ketika mereka berkata mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Bukankah ini mengingatkan kita tentang beberapa tuduhan yang dikatakan kepada Kristus sebelumnya? Meskipun Kristus menjawab sebelumnya, tetapi orang-orang yang menolak kebenaran tidak memiliki sesuatu yang baru. Kita memperhatikan bahwa bahkan hari ini mereka yang menentang kebenaran, seperti burung beo, mereka mengulangi apa yang telah dikatakan sebelumnya dan sudah dijawab. Mereka tidak mendengar jawabannya atau tidak ingin mendengarnya. Jadi ketika Pilatus bertanya kepada Kristus, apakah engkau raja orang Yahudi? Dia menjawab, ya, namun siapa yang memberitahumu? Jika penyelidikanmu yang mengatakan demikian, maka ini berbeda dari apa yang dikatakan orang-orang Yahudi. Jadi siapa yang memberitahumu? Apakah engkau mengerti bahwa aku menentang Kaisar? Aku tidak merugikan Kaisar, karena kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Kisah yang sama sedang diulang oleh Paulus. Ini menunjukkan bahwa Paulus berbicara tentang pengangkatan dan kesengsaraan besar. Dia berbicara tentang penampakan Kristus dan pemerintahan Kristus. Buktinya adalah bahwa mereka menuduhnya mengatakan bahwa Yesus adalah raja. Tentu saja, mereka memutarbalikkan kata-kata Paulus. Seperti yang selalu terjadi. Melampirkan tuduhan agama dan politik kepada orang percaya. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Baik. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun hilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Dalam ayat 4, kita membaca bahwa beberapa dari mereka dibujuk. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dalam penginjilan, mengapa minoritas menerima dan mayoritas menolak? Apakah ini berarti bahwa pesan keselamatan tidak cukup kuat dan bukankah itu akan mengecewakan para pelayan? Mohon jelaskan Saudara Yosef. Nyatanya, para pengikut kejahatan ada banyak karena ini adalah cara yang lebih mudah. Jalan menurun jauh lebih mudah daripada jalan mendaki. Pada zaman Nuh, orang yang diselamatkan hanya sedikit, 8 jiwa. Tetapi jelas bahwa mereka berada di jalan yang benar. Mayoritas berjalan dengan cara yang salah, meskipun jika kita melanjutkan ayat,
kita mungkin tidak kecewa seperti yang dikatakan oleh saudara Regi. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin, seperti yang dilakukan banyak orang Yunani yang percaya. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingin semua orang untuk diselamatkan. Tapi terima kasih Tuhan untuk mereka yang sudah diselamatkan. Dan kagum pada mereka yang menolak keselamatan, mereka akan menemukan bahwa mereka menolak dan melawan batu karang. Saudara Yosef, kita akan pindah ke perhentian berikutnya yaitu Berea. Setelah Tesalonika ada Berea di ayat 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya dan juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Mohon beritahu kami tentang pemberhentian di Berea. Ada hasil yang diberkati di Berea. Ini menggambarkan rakyatnya dengan deskripsi yang indah. Jadi katanya, tentu saja Paulus mengikuti cara yang sama. Dia pergi ke sinagoga Yahudi seperti yang biasa dilakukan. Seperti yang dia lakukan di Tesalonika, dia melakukannya di Berea. Tetapi dia memberitahu kita bahwa orang-orang Berea adalah bangsawan. Orang-orang Yahudi di Berea lebih mulia daripada orang-orang di Tesalonika. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Rasul Paulus pergi ke rumah ibadat, dia membawa firman dan kitab suci. Di Tesalonika selama 3 hari Sabat, ia bertukar pikiran dengan mereka dari kitab suci. Di Berea, mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, memeriksa kitab suci setiap hari untuk melihat apakah memang demikian. Dan saya berharap penonton juga seperti itu. Dan tidak menerima firman begitu saja atau menolak firman karena berbeda dari apa yang biasa mereka dengar. Bukan ini atau itu. Menolak tanpa memeriksa bukanlah sebuah kehormatan. Dan menerima tanpa ujian bukanlah ketekunan. Tangan orang rajin menjadikan kaya, baik untuk didengar dan membandingkan apa yang didengar dengan firman Tuhan. Jika sesuai, kita harus menerimanya. Seperti yang Tuhan katakan, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Jika berbeda, saya harus menolaknya karena berbeda dengan Alkitab. Orang-orang Berea mengajari kita pelajaran yang luar biasa untuk menerima firman dengan segala kerelaan hati dan menguji kitab suci setiap hari. Apa yang dikatakan pendeta, bahkan jika itu adalah seorang rasul seperti Rasul Paulus, benarkah demikian? Apakah yang dikatakan rasul itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita miliki, yang sepenuhnya dikonfirmasi dari surga dan bumi? Tapi kita perlu menambahkan sesuatu, Saudara Yosef. Mereka sedang menguji kitab suci. Silakan. Artinya semua kitab. Ya. Karena semua kepalsuan Ya. dan ajaran sesat itu didasarkan pada membaca 1 ayat ataupun setengah ayat Benar. saja. Benar. Jadi bisa dikatakan ajaran ini memiliki akar dan dia memberi saya 1 ayat saja. Mengatakan ujilah kitab dan engkau akan menemukan akar dari ajaran ini dalam Alkitab. Ya. Tetapi mereka juga menguji seluruh kitab dalam kitab suci, jiwa seluruh Alkitab sesuai dengan keseluruhan Alkitab itu. Sempurna. Benar. Sama seperti ketika iblis mencobai Kristus, dia menggunakan sebuah ayat dari firman Tuhan. Tetapi jawaban Kristus yang luar biasa dari mana kita belajar adalah ada tertulis. Jadi saya tidak mengutip 1 ayat pun karena kepalsuan sebenarnya mengutip 1 ayat. Tetapi kita harus mempelajari ayat dan ayat yang sesuai dan seluruh Alkitab menguji kitab suci. Menguji kitab suci. Ketika dia mengatakan bahwa Timotius dan Silas tinggal di Tesalonika, tetapi kemudian Paulus pergi ke Athena. Mengapa Timotius dan Silas tidak pergi bersamanya? Tampaknya periode dia tinggal di Berea sangatlah singkat dan dia ingin mendukung orang-orang percaya. Jadi dia berpergian sendirian karena mata tertuju kepadanya. Penghasutan itu bertentangan dengan Rasul Paulus secara pribadi. Tetapi yang lainnya seperti Silas, Timotius, dan Lukas tidaklah diperhatikan. Dia menemukan hak untuk
ditinggalkan sendirian di Athena meskipun dia membutuhkan penolong seperti Timotius dan yang lain. Dia bersedia seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 3. Kami rela ditinggal sendirian di Athena, lalu kami mengirim Timotius, jadi mereka tinggal di Berea. Dan tampaknya Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa dia harus pergi untuk membawa kabar baik tentang orang-orang percaya di Tesalonika. Hati Rasul Paulus ada pada orang-orang percaya. Ia tidak hanya berbicara dan tidak peduli apakah mereka diselamatkan ataupun tidak. Dia adalah seorang petani yang aktif. Pada waktu pagi taburlah benihmu, dan pada waktu petang janganlah kamu menahan tanganmu. Karena kamu tidak tahu mana yang akan berhasil ini dan itu. Atau apakah keduanya sama-sama akan baik. Mungkin itu karena gelombang penganiayaan yang kejam terhadap orang Tesalonika. Jadi ketika Paulus datang ke sana, dia ingin memastikan keselamatan mereka. Apakah itu sebabnya dia mengirim Timotius? Ketika kita baca 1 Tesalonika pasal 3, kita akan menyimpulkan bahwa kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Dia khawatir tentang mereka. Dan sejak khawatir Itulah hati tentang gembala. mereka, hati sang gembala. Stasiun berikutnya adalah Athena dari ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si pengoceh ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Dalam ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kami ingin Anda memberitahu kami tentang kota Athena, sifat orang-orangnya, reaksi mereka terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus. Mohon jelaskan tentang kota Athena, ibu kota filsafat. Kata Athena, dewi kebijaksanaan, disebut Athena. Sayangnya, dunia tidak mengenal Tuhan dengan hikmat, dan karena mereka mengaku bijaksana, mereka menjadi bodoh dan bertukar kemuliaan Allah yang abadi seperti gambar yang menyerupai manusia fana dan burung dan binatang buas dan melata. Dikatakan mungkin berlebihan tetapi memiliki beberapa kebenaran. Bahwa lebih mudah menemukan berhala di Athena daripada menemukan seorang manusia. Maksud saya, berhala lebih banyak dari manusia. Di sini dia memberitahu kita bahwa kota itu penuh dengan berhala. Dia merasakan dinginnya kematian dan kegelapan paganisme. Karena itu, dia berbicara kepada mereka, memberitakan Yesus dan kebangkitan. Ia merasa di depan kegelapan dan ketidaktahuan bahwa mereka membutuhkan cahaya. Dia ingat bahwa Kristus pernah berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Di depan patung-patung dia merasakan dinginnya kematian. Jadi dia berbicara kepada mereka mengenai Yesus dan kebangkitan. Ada dua kategori di sini, Saudara Yosef. Mereka adalah filsuf Epikuros dan Stoa. Kita perlu mendapatkan gagasan tentang mereka. Para Epikuros adalah pengikut Epikurus. Mereka mengajarkan bahwa kesenangan adalah tujuan akhir kehidupan. Jalani hidup Anda, dan sayangnya filosofi ini masih ada
terutama di dunia barat. Kita hidup hanya sekali, jadi nikmatilah sebanyak yang Anda mau dan sebanyak yang Anda bisa, karena Anda tidak akan hidup dua kali. Gagasan ini bukanlah hal yang baru. Sejak zaman Epikurus Yunani, hal ini memiliki pengikut yang dinamai menurut namanya. Filosofi yang berlawanan adalah Stoik. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa kebajikan adalah makna hidup. Untuk hidup berbudi luhur dan disiplin dan menekan indera dan keinginan Anda adalah arti hidup yang sebenarnya. Saya pikir tidak ada yang baru di dunia ini. Anda menemukan orang-orang bimbang antara Epikuros dan juga Stoa. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri, nikmati dunia atau kesederhanaan yang berlebihan untuk mencapai makna hidup. Ayat 21 menjelaskan sifat dari orang-orang Athena. Mohon penjelasan Anda. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ, mereka bahkan mempengaruhi mereka yang datang untuk tinggal di kota. Tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Tampaknya orang-orang itu tidak memiliki pekerjaan. Kesibukan utama mereka adalah berbicara dan mendengarkan. Apapun dibicarakan, mereka bersedia mendengar sesuatu yang baru. Mereka memilih Paulus bukan karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dari deklarasi baru yang Allah telah berikan pada manusia agar mereka mengenalnya dan datang kepadanya. Tetapi engkau berbicara tentang sesuatu yang belum pernah kami dengar, Yesus dan kebangkitan. Mungkin mereka berpikir bahwa Yesus adalah dewa dan kebangkitan adalah dewi, seperti pikiran berhala mereka. Mereka mengantar dan membawanya ke Areopagus untuk memberitahu mereka tentang Yesus dan kebangkitan, karena kita belum pernah mendengar sebelumnya. Jadi mohon, beritahu kami tentang hal itu. Ketika Paulus pergi ke Athena dan melihat berhala-berhala itu, semangatnya tersulut. Ini adalah sesuatu yang aneh yang tidak saya lihat saat ini. Saya melihat banyak hamba Tuhan yang terbiasa melihat keburukan dan jauh dari Tuhan. Kejadian-kejadian ini, tidakkah mereka membangkitkan sesuatu di dalamnya? Apakah mereka tidak terprovokasi ataupun marah? Kapankah seorang percaya berada dalam keadaan seperti melihat kejadian-kejadian ini? Saya pikir sedalam Anda dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, Anda akan bersedih dan menangisi jiwa-jiwa. Rasul Paulus juga meneteskan air mata, bukan hanya semangatnya yang tersulut. Dalam Filipi 3 dikatakan dengan air mata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan dinyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Hal yang menyenangkan adalah ketika Paulus pergi ke Athena, dia tidak terkesan dengan patung-patung itu meskipun kota itu sampai hari ini menarik bagi wisatawan. Saya mengunjungi Athena, bahkan saya berkeliaran. Kota itu benar-benar memiliki pemandangan menakjubkan yang mempesona wisatawan. Kota ini masih menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk melihat air mancur dan patung yang indah. Ini bukan perhatian Paulus. Semangatnya tersulut dalam dirinya, kegelapan apa ini? Apa dinginnya kematian itu? Berhala apa yang mengisi tempat ini? Altar, kuil, patung, dan berhala. Jadi semangatnya tersulut dalam dirinya. Kristus, anak Allah, datang dari surga dan beri kita pemahaman untuk mengetahui kebenaran. Namun ada orang yang masih hidup dalam kegelapan penyembahan berhala. Kita dapat katakan bahwa meskipun kita berada di abad 21, orang-orang masih hidup dalam kegelapan. Penyembahan berhala, ketidaktahuan, jauh dari Tuhan dan tidak mengenalnya. Bagi mereka, Tuhan adalah Tuhan yang tidak dikenal. Mereka berkata mengenai Paulus, apa yang ingin dikatakan oleh pengoceh ini? Siapakah pengoceh ini? Apakah Paulus ataukah mereka? Kata pengoceh berarti yang mengumpulkan benih dari sana sini. Mereka menganggapnya sebagai seseorang yang tidak memiliki pemikiran orisinal. Tetapi dia mengumpulkan pikiran dari sana dan sini. Mereka berkata, kami akan mendengarkan selama dia mengatakan sesuatu yang baru. Inilah yang biasa kami lakukan, mendengar sesuatu yang baru. Itulah seorang Paulus yang masuk ke kota dan semangatnya pun terpancing. Ya, Kita akan tahu apa yang terjadi nanti di Athena di episode yang mendatang. Mari rangkum episode ini bersama para Amin. hadirin di studio. amin. Pertanyaan pertama saya, apa yang membedakan orang Berea dari orang Tesalonika?
Mereka dibedakan dengan mendengarkan apa yang Paulus katakan di rumah ibadat mereka dan memeriksa atau menguji kitab suci untuk melihat apakah memang demikian atau tidak. Atas dasar itu mereka menerima atau menolak. Inilah yang seharusnya kita lakukan saat ini terhadap apapun yang kita dengar, kita harus mengujinya menurut Alkitab. Paulus meninggalkan Berea dan pergi ke Athena, tetapi Timotius dan Silas tidak pergi bersamanya. Mereka pergi ke Tesalonika. Mengapa demikian? Paulus harus pergi ke Athena, tetapi ia lebih suka mengirim Timotius ke Tesalonika karena ada penganiayaan berat terhadap orang-orang percaya di sana. Jadi, meskipun dia pergi ke Athena sendirian dan dia membutuhkan seseorang untuk membantunya, namun dia ingin Timotius pergi ke Tesalonika untuk menguatkan orang-orang yang beriman, dan dia mengatakan bahwa ia rindu untuk melihat mereka dan bahwa ia khawatir tentang mereka. Jadi dia tinggal di Athena dan Timotius akan pergi. Untuk mendukung dan memperkuat orang-orang percaya. Kita perlu memiliki gagasan tentang kota Athena dan penduduknya. Ini adalah kota Yunani dan kota yang dikenal dengan begitu banyak berhala. Terdapat 2 sekolah filsafat yang sangat terkenal. Kaum Epikuros dan mereka berpikir bahwa makna hidup adalah dalam kesenangan. Orang Stoa melihat bahwa makna hidup ada dalam kebajikan. Yang membedakan keduanya adalah mereka hanya menyukai kecanggihan, berbicara dan mendengarkan, tanpa memiliki keinginan yang nyata untuk belajar. Inilah yang membuat mereka menerima mendengar kata-kata Paulus, karena dia mengatakan sesuatu yang baru yang memuaskan rasa ingin tahu mereka, tetapi mereka tidak memiliki keinginan untuk mendengarkan Injil keselamatan. Tetapi tidak ada kebajikan di kota ini. Kota itu penuh dengan berhala. Benar, penuh kejahatan. Benar. Terima kasih, Tuhan berkati Anda semuanya. Tuhan berkati Tuhan Anda, melindungi Saudara Anda. Yosef. Tuhan berkati. Kami ingin tahu apa yang terjadi di Athena. Kita akan tahu ini di episode berikutnya. Ikuti kami di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai Anda. يا إلهي يا إلهي لا رجاء لي سواك تاق قلبي تاق لبي أن أفوز برضاك ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي أنت ربي نور قلبي أنت حصن أتقياك فاملأ يا رب قلبي روح قدس من علاك ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاء. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.